Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor macan tutul Jawa berukuran besar terperangkap jebakan babi seorang petani di Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Buntut pengeroyokan oleh preman, ratusan anggota Banser Tasikmalaya berunjuk rasa di halaman Polres Tasikmalaya. Ketiga calon presiden terus berkampanye meraih hati rakyat di pemilu 2024. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor Rabu sore memprotes kinerja Pemkot Bogor. Massa sempat saling dorong dengan aparat keamanan. Kericuhan tak terhindarkan saat puluhan mahasiswa dibubarkan paksa polisi usai nekat memblokir Jalan Juanda Kota Bogor Rabu sore. Mereka bahkan terlibat baku hantam hingga saling dorong dengan aparat. Dalam aksinya, mahasiswa yang berunjuk rasa memprotes kinerja pemerintah Kota Bogor yang dianggap lalai dalam administrasi sejumlah proyek pembangunan. Yang tadi kita menyebutkan bahwa ada beberapa data yang kesalahan dari Pemkot yang dilakukan dan juga tadi ditanggapi memang diakui ada beberapa yang harus dibayarkan kembali dan harus beberapa yang harus diselesaikan kembali, akan tetapi menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kota Bogor agar secepatnya diselesaikan. Dan kemudian mungkin nanti ke depannya bisa adanya beberapa kolaborasi terkait pengawasan maupun teknis yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Bogor dan juga masyarakat atau mahasiswa. Mereka juga memprotes putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan perpanjangan jabatan kepala daerah. Mahasiswa juga sempat membakar ban bekas di tengah jalan. Sebelumnya para demonstran merangsek masuk halaman Balai Kota untuk bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun upaya mereka sia-sia karena orang nomor 1 di kota hujan itu tidak berada di kantornya. Meski begitu, para pengunjuk rasa akhirnya diterima untuk berdialog dengan jajaran Pemkot Bogor untuk menyampaikan aspirasinya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan anggota Banser Tasikmalaya berunjuk rasa di halaman Polres Tasikmalaya Kota. Mereka menuntut pelaku pengeroyokan anggota Banser oleh preman di Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong segera ditangkap. 4 anggota Banser dianiaya oleh sekelompok warga yang dalam kondisi pengaruh minuman keras. Korban dipukuli oleh diduga preman di tengah jalan di Desa Sukamukti. Penganiayaan terjadi seminggu yang lalu ini ternyata tak kunjung ditangani polisi. Geram, ratusan anggota Banser pun mendatangi Polres Tasikmalaya Kota. Mereka menuntut pelaku penganiayaan segera ditangkap. Para anggota Banser sebagai warga biasa sedang mengikuti musyawarah tingkat kepunduhan atau kampung. Jadi itu terjadi bentrokan karena pelaku terpengaruh miras dan arogan. Yang luka apa aja dari korban? Yang luka dari leher sampai kaki. Rencananya aksi ini sampai kapan? Sampai ada komitmen pelaku diamankan dan ditangkap. Setelah aspirasi Banser diterima Kapolres, polisi berjanji akan segera menindaklanjuti kasus ini dan memastikan pelakunya akan diproses hukum. Akan kita lanjutin bahwa itu merupakan wujud dari masyarakat mengerasa keadilan dan kita juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tersebut. Sampai saat ini, kasus penganiayaan masih dalam proses penyelidikan dan pelaku belum ditangkap. Rizky Budi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Polres Purwakarta menetapkan Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta periode 2016-2017 sebagai tersangka kasus korupsi. Polisi belum menahan tersangka yang sakit saat ini dan dirawat di RSUD Purwakarta. Uang tunai ratusan juta rupiah ini disita oleh Polres Purwakarta sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi dengan tersangka Didin Suparman, Kepala Puskesmas Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, periode 2016-2017. Modus korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka adalah dengan melakukan pemotongan anggaran untuk pegawai sebesar 20%.
Selain itu, tersangka juga tidak melaksanakan anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2016-2017, saat tersangka menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Bojong, tersangka melakukan pemotongan anggaran jumlah lebih kurang 20% dari yang seharusnya 100% diterima oleh pegawai dasar pelayanan kesehatan, kemudian juga adanya penggunaan dana BOK dan dana BOKM yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang ini digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal untuk memenuhi kepentingan pribadi dari tersangka. Menurut polisi, total anggaran yang dikorupsi mencapai 1 miliar 35 juta rupiah, di mana sebanyak 602.817.900 rupiah telah disita. Selain uang tunai, polisi juga menyita dokumen operasional kesehatan dan program upaya kesehatan masyarakat. Saat ini tersangka yang dalam kondisi sakit dirawat di RSUD Purwakarta dan belum ditahan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ribuan minuman keras dan petasan dimusnahkan aparat Polresta Bogor Kota. Pemusnahan miras dan petasan ini disinyalir karena kerap menjadi pemicu keributan. Sebanyak 8.700 lebih botol miras ini dimusnahkan aparat Polresta Bogor Kota Rabu siang. Pemusnahan ini hasil penyitaan dari para pedagang warung kelontong. Selain miras, polisi juga memusnahkan hampir 3.000 butir petasan dengan ditenggelamkan ke dalam air. Pemusnahan ini sebagai bentuk menjaga kondusivitas menjelang malam perayaan Tahun Baru. Apalagi miras dan petasan disinyalir bisa menjadi pemicu keributan antar kelompok. Salah satu faktor penyebab terjadinya kerawanan Kamtibmas karena dari miras dan petasan ini bisa memprovokasi orang, bisa menyebabkan ketersinggungan orang, ya. Kemudian menyebabkan perkelahian, gesekan, dan lain sebagainya. Petasan sendiri total ada 2.928 butir petasan. Nah, ini kita operasi dari seluruh wilayah Kota Bogor. Polisi berencana akan terus melakukan razia hingga Tahun Baru. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.